Progress. Jadi kalaupun belum ada beberapa yang bergabung dan sebelumnya sudah saya informasikan, nanti tetap akan mendapatkan dari recordingnya ya, walaupun tidak bergabung oleh ataupun malam hari ini, seperti itu. Mudah-mudahan malam hari ini yang hadir tentunya atas izin Allah selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan juga tentunya dimudahkan oleh Allah segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin, amin, amin. Banyak-banyak berdoa ya Kang ya. Ya, Oke. harus. Sawaludin, sehat Kang? Alhamdulillah, Kang. Terus, masih ingat gak Kang YLL kemarin Kang? Apa kabar hari Ya. ini? Baik. Lupa ya? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Nanti kita ulang ya, sebelum kita mulai, kita bangun energi ataupun vibrasinya secara positif tentunya pada malam hari ini. Walaupun selama kurang lebih 60 menit berjalan, tentunya teman-teman sedikit demi sedikit, step by step-nya memahami secara keseluruhan terkait proyek yang dijualkan, yaitu Beverly Lake ya, seperti itu. Oke, Kang Sawaludin udah divaksin Kang? Kenapa? Udah divaksin Kang? Oh, udah, alhamdulillah. Oh, Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Udah dosis kedua atau masih dosis pertama Kang? Baru yang pertama. Oh, siap. Ngantri di sini, ngantri. Oh, ngantri. Ya, mudah-mudahan nggak kayak ngantri sembako ya Kang ya. Seperti itu. Oke. Mungkin nanti jam 8:15 kita mulai aja. Ini kurang lebih ada 15. Oh, tadi 15 ya, sekarang 14 orang yang bergabung pada malam hari ini. Ya, tentunya bagi yang memang tadi mungkin sudah ada kerabat ataupun pernah kontakkan, diingatkan teman-teman yang masih belum bergabung, karena informasinya udah disampaikan juga di channel maupun di grup ya. Jadi informasi malam ini terkait dengan malam minggu ya, bincang-bincang eksklusif tentunya dengan para pakar yang sangat luar biasa di proyek Beverly Lake ya. Di mana nanti juga teman-teman juga bisa mengetahui ya, tentunya pada saat nanti mendapatkan prospek yang sudah diiklankan, tentunya nanti penyampaian ataupun edukasi yang diberikan tentunya dengan teknik-teknik yang sudah kita ada panduannya, tentunya ini menjadi knowledge umum yang juga akan disampaikan ya. Nanti sebelum nanti diarahkan ke survei tentunya seperti itu. Oke, kita tunggu. Ya, ini kurang lebih ada 4 menit lagi. Sebentar. Oke, sebelum kita mulai, ini saya mau ingat minggu lalu nih, terkait dengan yel-yel yang memang sebelum dimulai kita pembelajarannya, ada yang masih ingat nggak? Wah, lupa semua ya berarti ya. Jadi kalau misalnya saya bilang apa kabar hari ini, teman-teman jawab, ini kan masih virtual ya. Jadi pakai gerakan, alhamdulillah, sukses dunia, sukses akhirat, Allahu Akbar gitu ya. Jadi alhamdulillah, sukses dunia, sukses akhirat, Allahu Akbar.
Nah, ini nanti setiap kita nanti Zoom itu saya akan ingat-ingat gitu ya. Yang harus teman-teman ingat gitu ya. Karena kalau udah masuk ke member Syariah Group Indonesia, harus paham ataupun ingat dengan yel-yel khusus yang akan dilontarkan seperti itu. Nih, siap nggak nih? Siap. Siap. Kang Sawaludin doang yang siap nih. Yang lain gimana nih? Si bikin kopi kali. Lagi ini kali Kang ya? Bikin teh juga Ya, kali ya Kang ya? nyiapin snack kayaknya. Ya, siap-siap. Lagi Mas. ngambil snack. Oh, mantap. Bener emang. Kalau tanpa snack dan kopi itu kurang kayaknya Kang Handi ya? Siap. Nah, ini saya buka aja ya sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi masih fokus gitu ya. Kalau misalnya saya bilang apa kabar hari ini baru ya. Jadi jawabnya alhamdulillah, sukses dunia, sukses akhirat, Allahu Akbar gitu. Nanti soundnya bisa di unmute dulu ya. Ya nanti di unmute dulu. Oke, kita nanti bareng-bareng untuk bisa mengalirkan satu vibrasi, satu frekuensi yang dimana itu menjadi positif untuk pembelajaran malam hari ini ya, seperti itu. Siap? Siap nggak nih? Siap. 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 Oke. Ini masih ada yang unmute nih, ada Kang Nur Hidayat, Kang Andika gitu ya, Kang Adi, Kang Daslan. Gitu ya. Oke, saya mulai dari hitungan lagi 1 nge-lag nih. sampai ke 3 ya, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sukses Sukses dunia, sukses akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka an talhata samat alladzi lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman semua, setelah tadi kita mungkin sudah mengeluarkan untuk bisa menjaring ataupun mesamakan satu frekuensi menjadi energi-energi positif. Tak lupa kita untuk berdoa ya. Berdoa sebelum nanti akan saya lempar gitu ya, atau katakan saya mempersilahkan kepada pemateri untuk bisa menyampaikan pemaparan ataupun bincang-bincang terkait ya malam hari ini. Dan kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga malam hari ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan ridho, Allah berikan rahmat serta keberkahan melimpah ya untuk kita semua. Baik yang memang sudah hadir pada malam hari ini ataupun yang memang mau hadir cuman masih kendala ataupun masih di jalan gitu ya. Semoga malam hari ini kita benar-benar dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu ya. Amin. Kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Allahumma inni as'aluka an talhat as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Fatihah. Amin. Selesai ya? Oke, mohon di mute kembali ya soundnya. Nah, tampaknya sudah bersiap-siap. Di sini ada wajah gantengnya dari Kang Rudi gitu ya. Beliau adalah orang Bogor gitu, asli Bogor, jadi kelihatan Sundanya banget gitu kan. Langsung senyum gitu kan, Masya Allah gitu ya. Oke, tanpa menunggu lama, sebelum nanti ke pemateri yang memang
Berikutnya, Kang Noval, kita mendengarkan pemaparan terlebih dahulu dari Kang Rudi. Kepada Kang Rudi, saya persilakan. Mangga, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah baru sampai, kita baru dari lokasi nih, dari Beverly Lake. Masya Allah, mantap. Kita tadi habis pasang umbul-umbul. Wah. Umbul-umbul pinggir jalan, umbul-umbul besi. Terus tadi habis mantau pembentukan jalan, saluran. Hari ini juga lagi nunggu kabar alat berat mau masuk untuk pembentukan badan jalan dan coupling. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tadi ada yang paling semangat tuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, rezeki lancar, dan selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Allah. Semoga tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa untuk terus memproduktifkan jari-jarinya untuk posting iklan, balas-balas prospek atau leads yang masuk, ya. Dan yang sudah pernah closing, semoga tambah closing. Yang belum closing, bisa cepat closing. Amin. Amin, amin, ya Allah. Oke, saya lihat di grup teman-teman udah mulai aktif ya. Kemarin mulai memasarkan proyek dari Beverly Lake sendiri. Udah mulai ada respon, bahkan ada 2 atau 3 orang ya yang udah punya prospekan mau ada yang survei di mungkin pekan depan ya. Amin, ya Allah, amin. Atau besok mungkin juga ada. Nah, teman-teman, saya lihat kemarin ada beberapa yang mungkin belum familiar dengan atau belum terbiasa, apalagi kalau yang mungkin background-nya pernah bermain di developer bank konvensional, mungkin sudah terbiasa ya dengan yang namanya pembelian melalui KPR atau perbankan. Nah, kita di sini dari manajemen Beverly Lake sendiri, kami terbuka dengan 2 opsi, opsi perbankan, opsi KPR developer dan juga opsi perbankan ataupun lembaga keuangan syariah. Karena perbankan di sini kami prepare dengan bank syariah, ada juga lembaga keuangan syariah tapi non perbankan, di mana di sana ada dana syariah, ada juga dompet sesama, ada juga lariba salah satunya. Intinya nanti kami akan mengakomodir konsumen yang datang itu nanti maunya seperti apa gitu. Kami akan akomodir ke developer ada, ke bank syariah ada, ke lembaga keuangan syariah non perbankan pun juga ada. Seperti dompet sesama itu bisa tenor sampai 10 tahun dan dia lebih fleksibel dari sisi administrasi persyaratan. Nah, oleh karena itu di sini saya mengundang partner saya juga, yaitu Kang Noval Yabi Putra. Kang Noval ini dan saya juga aktif di Asosiasi Apersi Korwil 3 DPP Jabar. Kita aktif sebagai pengurus. Kita aktif di sisi legal advisor, perizinan dan pertanahan. Jadi kalau unsur-unsur pertanahan, perizinan segala macam, Kang Nopal ini bisa dibilang udah fasih lah ya gitu kan. Udah kayak hukum agraria berjalan itu kan, kitab agraria berjalan. Nah, Kang Nopal juga kita sering terima banyak curhatan lah ya dari developer terutama 2-3 tahun ke belakang ini banyak yang datang ini developer tanpa bank yang datang ke kita gitu. Ya saya pun dulu ya salah satu pasiennya Kang Nopal nih gitu kan. Kang Nopal datang banyak sinergi hingga akhirnya saya juga banyak pengalaman di situ, memahami tentang seluk-beluk perizinan dan segala macam sampai tahu apa sih
proyek sampai tahap apa sih yang sekiranya nyaman untuk kita pasarkan gitu. Dan tentunya alhamdulillah Beverly Lakes sendiri alhamdulillah sudah nyaman dan aman untuk dipasarkan. Karena kenapa? Karena ya izin lokasinya sudah terbit, bahkan sudah sampai IEB per unit dan juga sertifikat pecahan per unit. Kalau kata Kang Noval, kalaupun konsumennya beli pagi, sorenya AJB udah bisa langsung tuh kalau beli cash. Gitu. Kalau beli KPR tentunya atau KPR lewat perbankan tentunya mengikuti jadwal dari perbankan itu sendiri, kan harus di-ACC dulu si konsumennya tersebut. Nah, jadi nanti kita sifatnya akan tektokan aja. Saya sama Kang Noval kita di sini nggak usah formal-formal banget ya. Nah, karena ini bukan office hour juga ya, ini santai hour gitu kan. Makanya yang mungkin sambil ngopi, sambil apa boleh di tune on kan videonya biar saya juga bisa mengenal gitu kan. Kan nggak asik juga nih kalau saya ngomongnya gini nih. Nah, gitu kan. Ini ada suara, nggak ada muka gitu. Udah mah kita online ini kan via Zoom, udah gitu mukanya pada sembunyi semua nih gitu kan. Kecuali mungkin ahwat yang atau perempuan, ibu-ibu ya, kakak-kakak yang sedang lepas hijab, maka boleh di tune off kan videonya gitu. Harapannya nanti kalau kita ketemu di lokasi, saya udah kenal nih, oh ini dari ini ya, itu kan biar kenal juga nih. Coba saya sapa dulu nih. Ada Kang Edi Suhaidi dari Prima Pro. Wih, Masya Allah. Background, tapi karena pakai background jadi layarnya berbayang nih. Ada Handiau, Kang Handiau ini siapa nih? Kalau disapa boleh, ini kebalik nih layarnya Kang Handiau ya? Iya, makanya lagi utak-atik dari tadi. Laptop baru. Gimana nih Kang? Ini nih jadinya nih. Iya, jadi kebalik, makanya ditutup dulu. Bukan nggak mau kenal. Ya Kang, sambil dinyamankan. Iya, sambil ditarik. Apalagi nih, ada Kang Daslam. Kang Daslam Adi Muhammad, Kang. Kenalan dong Kang. Monitor Kang Daslam Adi Muhammad. Ya. Ini tuh kan ganteng tuh kan kayak Pak Edi, mantap. Mantap. Ini Galaxy A12, siapa nih Galaxy A12? Pak, siapa nih Kang Iman? Galaxy A12 siapa nih Kang Iman? Kenal gak Kang Iman? Ini belum teridentifikasi nih. Belum diubah username Kang ataupun Iman namanya. matanya agak sayu-sayu gimana gitu ya habis divaksin. Iya, ini vaksinnya biasa. Kang Iman, divaksin harusnya sehat Kang Iman. Oke, ada Kang Sulaiman. Salam kenal Kang Sulaiman, Kang Rifat, Kang Indra, Kang Hatip, Kang Hashim. Mohon izin kalau boleh di-tune on kan videonya biar kita mengenal teman-teman, biar kita kenal lebih dekat. Oke, kan kita akan memasarkan satu proyek. Kalau kita biasanya kan biasa gini, dulu waktu ini cerita saya ya teman-teman ya gitu kan. Ini kita tanpa melihat latar belakang usia ya. Saya panggilnya teman-teman, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya pada senior-senior yang ada di sini. Cuman kita biar lebih akrab aja gitu ya. Tapi bukan berarti saya tidak menghormati teman-teman. Usia di atas saya sangat menghargai dan menghormati. Dan terima kasih juga atas waktunya pada malam hari ini. Semoga ini kita dijadiin apa ya momen atau dijadikan tolabul ilmi ya, bagian dari kita menuntut ilmu gitu ya, kita saling berbagi gitu. Logikanya dulu kalau kita mau closing jodoh pun kan kita harus lebih deket ya kenalnya ya. Kalau nggak deket tuh kadang-kadang ya kalau Kak Iman kan belum pengalaman kalau Kak Iman ini gitu kan, belum closing jodoh, closing rumah doang gitu kan. Closing rumah terus, tangganya belum pernah closing tuh, makanya belum berumah tangga tuh. Gitu kan, harus pendekatan dulu ya kan. Pertama kita mungkin kirim CV atau datang ke orang tuanya, harus kenal lebih dekat gitu, baru bisa closing gitu kan.
ya sama seperti kita memasarkan proyek juga. Bahkan saya pribadi itu harus harus berkali-kali survei gitu kan, mengelilingi dan segala macam gitu. Nah, kalau sekarang terkendala untuk survei, maka bisa jadi itu ya sering-sering ikut momen-momen ya diskusi seperti ini gitu, karena akan dapat visualisasinya gitu loh. Nah, kemarin udah banyak yang mulai pasang iklan, saya pantau juga di OLX ya kan, udah ada mungkin sekitar berapa iklan yang naik gitu kan. Nah, karena mungkin ya ada yang masih belum iklan, mungkin belum mengenal lebih dalam. Karena kemarin juga kan desain 3D kita baru launching juga. Alhamdulillah sudah komplit. Nah, mungkin kita akan bahas ke arah sana. Oke, kita langsung aja. Mungkin masuk ke materi ini sambil nanti berjalan. Kang Noval nanti akan secara langsung responsif apabila nanti kita udah mulai saya tanya jawab, terutama mungkin akan bahas kemarin tuh ada yang nanya juga soal ini ya Pak, tentang kalau KPR ke perbankan itu kira-kira biayanya ada apa aja. Nah, nanti kita akan bahas biaya misalkan kalau KPR ke developer biayanya apa aja yang keluar, terus kalau KPR ke perbankan biayanya apa aja gitu. Terus proses ke perbankan itu seperti apa sih gitu kan, step by stepnya gitu kan. Terus itu yang dimaksud DP 0% itu seperti apa gitu kan. Sebetulnya saya udah menyiapkan FAQ-nya gitu kan. Nah, tapi lebih enak kita bahas satu persatu supaya lebih nyaman dan lebih mudah dipahami. Oke, sebelum ke arah sana kita akan mengenal lebih dekat tentang Beverly Lake itu sendiri kan. Sudah munculkah layar saya di sini? Loading Kang. Loading ya. Muncul? Sip. Muncul. Munculnya apa nih? Maps. Aduh, kok Gmaps sih? Nggak kan itu yang dimaksud. Muncul ya? Oke. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Memperkenalkan Beverly Lake Premium Residence dengan tagline bukan sekedar hunian. Kenapa? Ya, karena kagok nih kena layar. Beverly Lake Premium Residence bukan sekedar hunian karena Beverly Lake ini kita desain rumah dengan fasilitas lengkap dan juga nyaman di dalamnya gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar untuk bukannya sekedar rumah gitu, hanya untuk numpang tidur terus besoknya bangun kerja lagi, tapi dengan harapan seperti ini. Bahagia saat bersama keluarga tercinta dan bahagia saat bersama aktivitas pekerjaan itu dapat dibangun dari suasana rumah dan lingkungan yang mendukung semuanya gitu kan. Antara pekerjaan dan kehidupan yang seimbang yang menghasilkan semangat hidup dan rasa optimisme yang tinggi serta terus mendatangkan inspirasi untuk terus berdaya dan berkarya gitu kan. Hadirkan Beverly Lake ini menghadirkan harmonisasi kehidupan ya antara suasana keluarga, suasana lingkungan, suasana alam itu nanti akan sangat berhubungan sehingga menimbulkan keharmonisasian itu sendiri gitu. Nanti akan dapat pemaparan selanjutnya kenapa secara lingkungan itu kita akan ada kenyamanan dalam bertetangga, berkehidupan gitu kan. Di dalam rumah juga akan nyaman, kenapa gitu kan. Dan secara aktivitas kita untuk bepergian juga kenapa begitu nyaman. Nah, mari kita simak untuk ke selanjutnya. Tapi mengenal lebih jauh, kenapa sih harus Parung Panjang gitu kan? Kenapa Beverly Lake ini ada di Parung Panjang gitu? Yang pertama, Parung Panjang itu adalah suatu daerah atau kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang berkembang dan prospektif ke depannya. Bilang bahwa kawasan atau area Parung Panjang, Cileunjit, Daru sampai ke Tenjo itu akan menjadi the next Serpong. Karena kenapa? Di sana saat ini sedang diburu dan dikembangkan perumahan-perumahan
dan bukan perumahan kecil, minimal itu ada yang 30 hektar, 20 hektar, sampai di sana udah masuk juga Agung Podomoro Land di Tenjo dengan brand kota Podomoro Tenjo, bahkan di Parung Panjang ada juga Millennium City, itu 1.388 hektar, itu sebelah kanannya lokasi Beverly Lake, sebelah kirinya di Tenjo, itu ada 650 hektar kota Podomoro Tenjo. Jadi lokasi ini sangat premium sekali gitu. Jadi tidak heran banyak pengembang yang sedang mengembangkan perumahan di Parung Panjang. Selain itu, lokasi Parung Panjang ini ya sangat strategis, itu kan lokasi premium, dekat kawasan kota mandiri itu seperti BSD Alam Sutera, Gading Serpong, dan saat ini yang sedang dibangun dekat kita gitu kan, selangkah lah bisa dibilang selangkah gitu kan, tetanggaan ada Millennium City 1.388 hektar, sebelah kirinya perbatasan kecamatan itu ada Tenjo 650 hektar, itu kota baru, depannya juga ada perumahan-perumahan yang akan memburu atau dekat dengan lokasi exit tol Serpong Balaraja di sana. Dan lokasi Parung Panjang ini juga termasuk area TOD atau Transit Oriented Development, di mana memiliki transportasi massal yaitu stasiun besar Parung Panjang. Oke, kenapa Beverly Lake? Beverly Lake Parung Panjang adalah sebuah perumahan yang memiliki view perbukitan yang asri dan wisata danau alami dengan konsep premium resident, mengusung dan menawarkan sebuah hunian dengan kenyamanan dan keamanan untuk berkehidupan serta kemudahan dalam beraktivitas atau berpergian. Oke, kenapa nyaman untuk berkehidupan? Karena satu, kita di dalam rumah sendiri, rumah Beverly Lake Parung Panjang ini secara tata layout tempatnya itu memiliki rumah sehat karena desain arsitektur dalamnya itu didesain sedemikian rupa agar sirkulasi udara itu sangat baik untuk kehidupan dan kesehatan si keluarga tersebut. Jadi didesain bagaimana caranya si keluarga tersebut akan nyaman tinggal di sana gitu loh. Karena dengan banyaknya area terbuka, sirkulasi yang masuk, gitu, sirkulasi udara yang masuk dan keluar gitu. Dan juga kita punya satu keunggulan adalah di sana ada space khusus untuk WFH gitu. Jadi rumah ini sangat kekinian gitu, sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang saat ini banyak melakukan WFH di rumah gitu kan. Oke, kenyamanan tinggal dalam rumah didukung dengan kenyamanan kehidupan serta kehidupan saat berada di luar rumah. Kenapa? Karena satu, ketika akan bepergian begitu mudah, di sana ada stasiun kereta Parung Panjang. Kalau mau ke tol yang saat ini juga dekat, ada bisa lewat BD City, bisa lewat Karawaci, ataupun lewat tol Cinere Serpong, ataupun Jakarta Serpong, ataupun Jakarta Merak. Dan saat ini yang sedang dibangun ada tol Serpong Balaraja. Saat ini pembangunan udah sampai simpang susun daerah Jaha, Kampung Jaha, di mana itu adalah rencana exit tol Legok Parung Panjang. Gitu. Makanya sekarang udah banyak perumahan-perumahan yang sedang launching di sana. Jarak dari lokasi kita ke tol tersebut adalah hanya sekitar 15-20 menit. Gitu. Dan the next-nya lagi, tepat di samping lokasi perumahan kita, itu ada rencana jalur strategis provinsi. Bahkan ada tanah yang sudah menjadi milik kita, milik developer, itu tidak bisa kita jadikan unit, tapi sudah kita sepakati bersama Pemda bahwa ketika jalan itu dibentuk, kita siap melepaskan tanah tersebut untuk Pemda pembangunan jalan strategis provinsi dari Serpong sampai ke Maja, di mana melintasi perumahan kita, bahkan tergambar di setline kita. Gitu. Oke, ini juga yang saya bilang kenapa lokasinya prospektif. Parung Panjang akan ini berdasarkan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bogor terbaru, bahwa Parung Panjang akan didukung menjadi kawasan pemukiman berdaya saing tinggi, atau kalau banyak di Google atau di informasi itu akan menjadi Smart City. Oke, selain itu juga lokasi kita berada di samping rencana Jalan Strategis Nasional Provinsi Pamulang Setu, yaitu Parung Panjang. Kenapa bilang Setu? Karena tepat berbatasan atau nempel dengan area perumahan kita itu ada Danau Situ Cinangsi, di mana itu sudah ada pembicaraan dan menuju kesepakatan juga bahwa itu akan kita kelola bersama menjadi destinasi wisata baik untuk orang umum ataupun orang yang tinggal di perumahan Beverly Lake ini. Dan yang sedang hangat juga bahwa di sana akan dibangun RSPMI Medika. Bahkan ini langsung Bupati Bogor yang menyampaikan. Nah,
Sehingga itu yang menyebutkan lokasi kita lokasi premium, bisa kita sampaikan bahwa ini adalah The Next Serpong. Nah, ini penampakan dari salah satu tipe rumah yang ada di kita. Oke, tadi ada yang nanya juga ya kemarin lewat Mbak Tiara, katanya tipe 27 kok nggak ada lagi ya? Oke, teman-teman, tipe 27 sampai saat ini masih ada, namun kita lebih prefer untuk ke unit yang ready stock. Jadi unit ready stock kita ada tipe 27. Nah, untuk next-nya, pembangunan selanjutnya, kita hanya akan buka tipe sampai ke tipe 30. Karena sebetulnya tipe 27 saat ini tuh secara luasnya kalau dihitung-hitung di meter-meter itu jadi tipe 30 juga gitu loh. Makanya kita sampaikan tipe 30. Nah, ini trik desain tapak malam. Teman-teman sebetulnya mungkin ada yang jarang update, ya, jarang cek tools marketing. Sebetulnya di tools marketing itu udah lengkap ya teman-teman. Di sana ada menu konten, ada konten harian. Konten harian itu terbagi ke dalam 2 postingan, ada postingan single post, ya kan? Ada postingan multi post. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, bahkan di sini saya udah update juga nih copywriting-nya teman-teman. Nah, di sini ada ketika teman-teman pilih rencana fasilitas, maka di sini sudah ada desain-desain rencana fasilitas. Ini bisa jadi bahan promosi teman-teman, baik itu di story WA, story Instagram, feed Instagram, di marketplace, gitu kan, mungkin di TikTok ketika teman-teman bikin video slideshow, gitu kan. Nah, di sini juga ada preview project, ya kan. Di sini ada per gambar satu persatu, ya, saya buat gambar. Lalu ada bentuk PDF-nya, semisal teman-teman ini bisa dibilang juga e-brosur, ya kan. Di sini juga ada logo. Barangkali teman-teman ingin lebih kreatif, ada yang lebih kreativitas gitu kan, ada yang lebih kreatif bikin flyer-flyer sendiri gitu kan. Ini logonya udah kita siapkan juga, asal tidak digunakan untuk hal-hal yang di luar batas. Nah, di sini ada daily content, ada single post, ya kan. Ini postingan satu-satu. Ini ada multi post. Nah, di sini kita kasih background biru, Biasanya kita kalau ngasih tools marketing untuk nomornya ini kita kosongin gitu. Harapannya nanti ini akan diisi oleh teman-teman, diedit sendiri. Banyak lah ya buat ngedit masukin nomor handphone mah. Nah, di sini ada konten satu misalkan. Nah, ini isinya adalah ini konten yang microblog ya, micro atau multi posting ya kan, multiple posting. Nah, ini silahkan diupdate, baru nanti di halaman terakhirnya silahkan boleh diisi nomor ini gitu loh. Atau ya, jadi kalau konten yang putih, nah kalau background-nya ini bisa dikasih yang terakhirnya warna biru, gitu kan. Kalau kok biru semua ya, saya lupa yang mana yang biru, yang putih. Nah, misalkan yang putih kayak gini, atau yang mana lagi ya, ntar saya cek dulu. Nah, intinya kalau background postingannya putih, nah kayak gini putih ada ke coklat-coklatan, silakan pakai background yang ini. Lalu di sini juga 3D design udah saya lengkapin juga di sini per masing-masing tipe. Nah, ini yang depan ini biasa yang udah ready to post ya kan. Kayak gini. Kalau mau yang lengkapnya tinggal dibuka aja, misalkan gerbang, di sini gerbang udah ada macam-macam angle desainnya. Terus kalau mau yang tipe berapa, misalkan tipe 82 udah lengkap juga di sini. Nah, sekarang kita bahas
masing-masing tipe rumah. Yang pertama itu tipe 30. Oke. Nah, tipe 30 ini terdiri dari, nah teman-teman bisa perhatikan, kurang jelas ya, saya pakai ini aja deh. Bisa kelihatan ya teman-teman, denah rumahnya kelihatan ya? Nah, bisa perhatikan di sini tipe 30 ini si konsumen tersebut, orang beli rumah ini bisa dapat 3 taman, teman-teman. Jadi 3 taman, taman belakang, taman dalam, dan juga taman depan. Gitu. Dan di sini sirkulasi udaranya dapat banget gitu loh. Ini adalah pintu lipat. Jadi ketika dibuka itu, maka akan begitu ada udara masuk dan keluar gitu, terbuka. Nah, ini ruang tidur ini juga ada jendela. Jendela ini sampai turun ke bawah gitu. Mungkin hanya ada sekitar berapa puluh senti gitu kan dari bawah sampai ke atasnya itu. Jadi orang tidur, bangun tidur, buka jendela itu taman. Gitu kan. Nah, ini juga sama kamar belakang ini dia dapat 2 pintu taman, ya kan, sebelah kiri dan juga ke depannya. Dan jendela juga sama. Dan di sini ada ruang WFH khusus. Jadi kita siapkan ada space untuk WFH. Jadi di sini juga kita tambahkan luas tanahnya 60 meter persegi, ya, 60 meter persegi. Udah ada ikon-ikonnya di sini, 2 kamar, 1 parkir mobil. Ini bisa tambah 1 parkir motor lagi bisa. Ada ruang WFH, ruang keluarga, dapur, dan dapat 3 taman. Taman depan, taman dalam, dan juga taman belakang. Nah, ini cakep banget teman-teman. Jadi orang tinggal itu ya sehat gitu loh. Sirkulasi udaranya enak banget. Gitu. Ini salah satu keunggulan desain kita. Oke. Masuk ke tipe 36. Oke, nah tipe 36 sama, dia juga punya 3 taman. Kelebihan dia bisa masuk 2 mobil ya. Ini bisa masuk 2 mobil sebetulnya. Ini teman-teman udah familiar kan ya kalau tipe 36, tipe 3672 berarti bangunannya luasnya 36 meter persegi, terus luas tanahnya adalah 72 meter persegi. Jadi keunggulan kita itu adalah keunggulan desain rumah kita itu adalah, atau denah layout kita adalah adalah kita punya ruang WFH khusus, artinya ruang WFH itu emang sudah didesain nyaman, bukan hanya ada sekedar ruang WFH khusus gitu loh. Tapi memang secara posisinya itu sudah kita perhatikan agar orang itu tetap bisa nyaman dan produktif walaupun ada di rumah gitu, untuk melakukan pekerjaannya dia walaupun dilakukan di rumah gitu. Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya akan nyaman dan sehat juga tentunya. Kenapa? Karena dengan tata letak layout yang sudah kita perhitungkan secara healthy atau kesehatannya, di mana didukung dengan aliran dan sirkulasi udara dan ruang terbuka yang lebih banyak gitu loh. Apalagi saat ini kan di era pandemi gitu kan, sirkulasi udara itu sangat dibutuhkan. Bisa jadi kalau teman-teman main ke kantor-kantor Jakarta itu kadang saat ini mereka itu di pagi hari itu AC-nya dinyalain dan juga tetap dibuka jendela sebagian gitu. Karena agar sirkulasi udaranya keluar masuk dulu sirkulasi udaranya gitu. Oke, nah itu untuk tipe 36, kita masuk tipe 45. Nah, kalau ini ada 2 taman, tetapi tanpa mengurangi juga esensial sirkulasi udaranya tetap, karena arsitek kita sudah memperhitungkan.
Oke, teman-teman bisa baca lah ya. Nanti ada ruang tidur, ruang tidurnya ada berapa? Karena kita sudah bantu juga untuk melihat misalkan Kang luas depannya berapa. Nah, luas depannya bisa dilihat kan dari sini udah ada ukurannya nih. Tuh 6 meter ya kan luas depannya, luas pokoknya 6 meter, ke belakangnya 15 meter gitu kan. Jadi inilah yang dimaksud dengan tipe 45-90. Luas tanahnya 90 meter persegi, luas bangunannya 45 meter persegi gitu. Ini sudah kita bantu juga ikon-ikonnya, jadi memudahkan teman-teman ketika akan posting. Ya sebetulnya calon konsumen atau kalau kata Aiman konsumen gitu kan udah bisa ngelihat sendiri gitu kan. Kalau orang yang udah sering, orang yang memang real hot buyer biasanya dia udah compare ke beberapa tempat. Jadi insya Allah ngelihat secara layout saja konsumen itu sudah ngerasa ini berbeda dengan yang lainnya. Oke, kita itu tipe standar teman-teman, tipe-tipe untuk satu lantai. Kita juga ada tipe-tipe yang 2 lantai, salah satunya tipe 64. Nah, Kang, apakah tipe 64 ini hanya bisa dibangun di luas tanah 90? Tidak, teman-teman. Jadi, ketika ada orang beli unit di area blok luas tanah 60 pun, itu bisa dibangun tipe 2 lantai, tipe 64 gitu. Namun, saat ini yang dicontohkan oleh kita yaitu untuk tipe 64 ini dibangun di luas tanah 90 meter persegi. Kita lihat dulu yang 64. Nah, ini yang 64-nya terdiri dari 3 kamar tidur, bisa masuk 2 parkir mobil, 1 ruangan WFH, 2 kamar mandi, 1 dapur, dan ruang keluarga. Intinya tata letaknya itu hampir sama. Dan di sini si arsitek kita sudah memperhitungkan ini pintunya pintu lipat, itu kan pintu lipat. Kenapa? Di sini agak luas karena untuk memudahkan ketika si konsumen tersebut ingin melakukan atau menambahkan bangunan ke belakang. Jadi nanti untuk perombakannya itu tidak membutuhkan kos yang Jadi ketika dirombaknya itu akan lebih mengefisiensi dari sisi bangunannya gitu loh. Jadi kalau misalkan ini terlalu banyak di tembok, maka dia akan banyak bongkar bangunan gitu posisinya. Nah, dan ini setiap masing-masing rumah konsumen itu udah sama kanopi ya. Jadi kenapa kita cantumin kanopi? Karena nantinya ketika konsumen beli itu udah sama kanopinya gitu. Jadi kanopinya dia udah nggak harus beli lagi. Oke, kita lihat ke sini dan di sini si konsumen ketika beli rumah ini sudah kita kasih selain tangga dalam itu sudah kita kasih tangga maintenance, ya kan? Jadi kan di sini kan ada toren atau misalkan gentingnya bocor. Nah ini sudah kita nanti bentuk tangga maintenance. Oke, sekarang kita masuk ke tipe paling tinggi, tipe 82. Nah, ini yang mungkin lebih spesial lagi, tipe 82. Kenapa? Karena ini selain dia punya ruang WFH, konsumen itu juga punya satu keunggulan lagi yaitu punya rooftop garden di atasnya, gitu loh posisinya. Secara layout dalam sudah hampir sama juga dengan tipe 64. Namun salah satu keunggulan dia salah satunya punya rooftop garden. Nah, kita buka detail tipe 82 maksudnya. Nah, di sini mana ya gambar rooftop garden-nya? Nah, bedanya di belakang ini si arsitek tidak ngasih tangga maintenance. Kenapa? Karena tangga maintenance itu sudah termasuk nanti dari lantai 2 itu sudah ada tangga yang nanti akan masuk ke rooftop garden-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau ada tangga di sini maka akan ada double, tidak efisiensi gitu. Saya mau liatin ini ya. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini.
salah ada deh. Nah, kita juga ada ruko. Ruko kita ini terbatas, ya saat ini bisa dipasarkan. Ada 7 unit, tapi 1 unitnya udah terbooking. Luas bangunannya itu satu lantainya itu 50 meter persegi, 2 lantai jadi 100 meter persegi, luas tanahnya itu 110 meter persegi. Di sini juga udah ada denahnya, jadi mempermudah teman-teman dalam nanti melakukan posting iklan atau dalam chit chat dengan calon customernya atau customernya itu sendiri. Oke, kita masuk ke rencana fasilitas ya. Ini sudah. Oke. Nah, ini masuk spesifikasi bangunan. Sudah kita cantumkan juga. Nanti mungkin bisa masuk ke dalam bahan iklan. Ini juga nanti saya cantumkan di FAQ, jadi bisa tinggal copy paste. Nah, rencana fasilitas kita ada waterpark, ada playground, arena panahan, berkuda, jogging track, masjid, rumah tafid, dan taman tentunya. Waterpark sendiri insya Allah nanti akan diatur agar terpisah antara laki-laki dan perempuan. Arena pacuan panah dan berkuda, alhamdulillah juga sudah ada komunitas aliansi panahan berkuda yang langsung beraliansi ke Turki, ya kan, yang sangat tertarik dan saat ini sedang konfirmasi terus ke kita untuk membangun kolosium di sana karena areanya sudah kita siapkan gitu loh. Nah, untuk pondok pesantren dan rumah tafsir sendiri alhamdulillahnya kita sudah menghibahkan sebagian tanah yang ada di lokasi Beverly ini kepada Majelis Salabul Khair, pimpinannya yaitu Habib Mahdi Asgaf. Gitu. Nah, ini rute menuju lokasi teman-teman, jadi bisa dilihat juga. Ini lokasi kita di sini. Di sini ada rencana kota mandiri 1.388 hektar. Saat ini sudah terbangun 1-2 menuju ke klaster ketiga dan ada beberapa perumahan besar juga di sini sekitar 30-40 hektar. Jarak kita ke stasiun itu sangat dekat banget teman-teman. Kalau di Maps itu hanya 13 menit menggunakan mobil. Saya biasa kalau pakai motor kayaknya 5 menit gitu kurang lebih. Nah, ini yang saya maksud rencana tol Serpong Balaraja yang mana saat ini terhenti di BSD City, sedang dilanjutkan pembangunannya. Saat ini udah masuk di sini nih di sekitar Jalan Jaha ya, Kampung Jaha di sini. Nanti di sini akan ada simpang susun di mana salah satunya untuk peruntukan exit tol Legok Parung Panjang. Nah, di mana jarak kita ke sini dekat banget. Oke, keunggulan lokasi saya bilang tadi kita 15-13 menit menuju pusat bisnis, ya kan? Kenapa saya bilang 15-30 menit? Karena ya nantinya ketika kawasan Kota Mandiri yang di dekat perumahan kita udah jadi, maka itu akan menjadi pusat bisnis sendiri. Jadi bahkan nggak sampai 15 menit, gitu kan? Nah, 30 menit itu adalah menuju pusat bisnis di area Serpong dan sekitarnya. Dan dari Parung Panjang ke Jakarta atau ke Tanah Abang itu hanya sekitar 30 sampai dengan 40 menit menggunakan stasiun KRL Parung Panjang Tanah Abang. Kita dengar juga dengan area fasilitas kesehatan, ya kan? Di sana juga ada klinik-klinik dokter, rumah sakit, puskesmas. Untuk rumah sakit besar, memang saat ini yang terdekat adalah ke rumah sakit yang ada di sekitaran Serpong, baik itu Alam Sutra, BSD ataupun Gading Serpong itu sendiri. Namun kedepannya sudah disampaikan oleh Pemkab sendiri Kabupaten Bogor akan dibangun RS Medika di Parung Panjang. Dan itu juga kita terdapat wisata danau alami yang dinempel banget dengan area perumahan kita. Gitu. Jadi area perumahan kita itu berbatasan dengan danau, ada garis panan danau yang itu kita akan nantikan area hijau dan baru ke perumahan kita. Jadi dekat banget. Berada di lokasi strategis dan berkembang, bisa dibilang the next Serpong, selangkah dengan kota Kawasan Mandiri, ke tol BSD City saat ini dari Karawaci hanya 30-40 menit saja, itu pun dalam kondisi traffic padat.
dan hanya 15 sampai 20 menit menuju rencana tol exit tol Serpong Balaraja exit tol Legok Parung Panjang. Kalau ke stasiun hanya 10 sampai 15 menit dan selangkah dengan rencana strategis jalan rencana strategis provinsi. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu sedikit review kembali untuk lebih mengenal dan lebih dekat dengan Beverly Lake, kan? Nah, kita juga saat ini sedang ada promo, Kang Iman, sedang ada promo spesial kemerdekaan, ya kan? Mungkin tadi udah saya share ya promonya di grup apa aja. Promonya Pri AJB, PPHTB, Pri PPN, ya kan, dan ada bonus logam mulia 10 gram, apalagi ya, Pri SHM, IMB, PBB, Masya Allah banyak banget tuh ya. Dan juga ada tambahan diskon tentunya ya, ada tambahan diskon up to bisa sampai 7,6% gitu kan. Nah mungkin di sini saya akan share juga ketentuan promonya teman-teman ya untuk pemberian cash keras. Ini sebetulnya bukan untuk diiklankan ya. Ini bukan untuk diiklankan, tapi ini untuk pegangan kita gitu kan. Nanti saya share juga ke Kang Iman. Kan ada selain diskon, selain promo diskon up to 7,6%, kalau dikonversikan itu bisa sampai cashback atau diskonnya sampai dengan 88 juta diskonnya. Ada juga pilihan 8 hadiah kebahagiaan kemerdekaan. Kan dari mulai 8-nya apa saja? Yang pertama itu ada coffee maker, ada TV, ada AC, ada water heater, CCTV, taman, emas senilai 7,6 gram, 8 itu ada kitchen set. Itu di luar bonus tambahan logam mulia 10 gram. Gitu. Sampai Kak Iman sampai bingung tuh, ini hadiahnya banyak banget gitu kan. Oke. Jadi ketika si konsumen tersebut beli cash keras, misalkan tipe 27, tipe 30 satu lantai, maka dia dapat cashback 2,3%. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar cashback itu sekitar 8,4 sampai dengan 8,6 juta. Nah, hadiah yang dipilih, yang bisa dipilih adalah pilihannya adalah pilihan 1, 2 sampai dengan 3. Jadi dia bisa milih antara coffee maker, TV ataupun AC. Gitu. Plus tambahan logam mulia 10 gram. Gitu. Kalau misalkan dia belinya tipe 60 terusnya ataupun tipe 82 di luas tanah 60, maka cashback-nya sekitar 3,4%. Atau kalau dirupiahkan sekitar 20 juta minimal gitu. Nah, kalau dia belinya tipe Tipe 36 sampai dengan tipe 60 ya kan, di luas tanah 72 ataupun luas tanah 90, maka cashback-nya sekitar 3,4% gitu kan. Diskonnya bisa sampai 25 juta diskonnya atau cashback-nya lah gitu kan. Nah, pilihan hadiahnya bisa pilih dari urutan 1, 2, 3 sampai dengan 5. Berarti dari mulai coffee maker, TV, AC, water heater, CCTV sampai dengan taman. Itu. Oke. Kalau dia belinya tipe 82 di luas tanah 90, maka diskonnya sampai dengan 4,5%, sekitar 30 juta diskonnya, dapat bisa milih hadiah dari 1 sampai dengan 7. Artinya si konsumen ini kalau beli ini bisa dapat cashback atau diskon 37 juta, bisa milih misalkan emas 7,6 gram ditambah bonus logam mulia 10 gram. Berarti dapat emasnya aja 17,6 gram, teman-teman semua. Wow, amazing. Kalau dia beli ruko, nah ini dia dapat diskon 7,6%. Dan dia boleh milih tuh dari 1 sampai dengan 8. Ya kan, poin 8. Dia bisa dapetin kitchen set misalkan, atau bisa dapat 7,6 gram. Oke, itu cukup untuk keterangan promonya.
Simpelnya teman-teman grup muda kita setiap harinya akan ada, setiap momennya akan ada update copywriting, tinggal posting aja. Nanti yang jelasin hadiah atau promonya tinggal teman-teman kita aja. Nanti yang bantu menjelaskan. Teman-teman tinggal giring aja ke lokasi gitu. Yang bisa nemenin ke lokasi, silahkan ikut temenin ke lokasi ya kan. Nanti akan didampingi untuk menjelaskannya oleh tim in-house kita yang ada di lokasi. Kalau misalkan nggak bisa mendampingi, silahkan diinfokan. Sebetulnya baik yang bisa mendampingi ataupun tidak bisa mendampingi, silahkan terlebih dahulu mereport kepada kita atau di grup ada Teh Tiara dan saya juga ikut mantau, ada Kang Iman juga, ada form surveinya, silahkan diinfokan. Jadi nanti kita akan sampaikan ke tim kita bahwa nanti akan ada konsumen atas nama ini, marketingnya ini jam sekian. Jadi tim kita di lokasi bisa prepare gitu. Nah, saat ini marketing office kita masih for while atau hanya sementara dan sedang akan menuju di reno, tapi insya Allah kita sambut secara nyaman lah nanti di lokasi. Gitu. Baik yang bisa nemenin ataupun yang nggak bisa nemenin silahkan diinfokan. Artinya kalau nggak bisa nemenin nanti Teh Tiara akan koordinasi dengan tim kita yang ada di lapangan agar nanti konsumennya dibantu dijagain. Gitu. Oke, sementara itu dulu ya. Dari saya, silahkan mungkin saya akan bantu monitor dengan Kang Noval. Kang Noval monitor. Ya. Siap. Kang Noval, jadi gini, kemarin itu banyak teman-teman yang sharing juga mungkin ya, atau ingin bertanya juga. Kalau karena kan mungkin ini dari teman-teman dari SGI ini ada mungkin yang sudah familiar dengan skema KPR dengan perbankan itu sendiri atau lembaga keuangan syariah itu sendiri. Ada juga mungkin yang belum familiar gitu. Mayoritasnya mungkin seperti itu, seperti halnya ketika awal mula sepakat Beverly Lake dengan SGI untuk ikut dalam meramaikan hasanah pemasaran properti di Terlalu Panjang dan sekitarnya, yang di mana di sana mayoritas punya second option selain pembelian lewat developer, ada juga pembelian lewat KPR, baik itu perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah non perbankan. Nah, Kang, boleh disaringkan nggak Kang kira-kira kalau konsumen beli lewat KPR itu kira-kira step by step itu seperti apa sih gitu kan? Terus konsumen yang seperti apa sih yang potensial di-approve oleh lembaga keuangan syariah atau LKS perbankan syariah itu sendiri, dan juga kira-kira konsumen dengan penghasilan berapa sih misalkan yang bakal bisa masuk ke Beverly Lake ini. Jadi mungkin bisa jadi target juga tuh buat teman-teman ketika memasarkan Beverly Lake itu sendiri. Gitu. Terus ada lagi nih, kira-kira kalau lewat perbankan itu sama lewat developer itu biayanya tuh ada apa aja sih? Gitu. Biar lebih familiar. Silakan Kang Nopal dibantu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kang Rudi tadi yang kedua apa tuh? Yang satu kan step by step. Yang kedua apa? Tadi skip nggak kecatat. Yang kedua apa ya? Step by step. Yang ketiga gaji. Yang keempat biaya-biaya. Yang kedua tadi apa tuh? Yang kedua itu konsumen yang seperti apa? Oh, kriteria ya. Oke, value kriteria tinggi gitu oleh perbankan ataupun lembaga keuangan syariah non perbankan. Kriteria konsumen. Oke, bismillah. Yang poin pertama, teman-teman yang coba saya sharingkan, mungkin ini kan perbankan syariah hadir di Indonesia itu sebagai salah satu solusi, salah satu terobosan dan juga salah satu inovasi untuk mengcover bagaimana negara yang sebagian besar itu muslim bisa nyaman dan tenang untuk bertransaksi sesuai kaidah. Walaupun memang
beberapa pendapat, walaupun memang ya kita harus akui banyak khilafiyah yang masih berkeliaran di perbankan syariah. Tapi karena kita sudah mempunyai lembaga resmi, sudah ada jumhur ulama yang mengatur tentang fatwa, dan fatwa itu dituangkan dalam SOP, dan SOP itu dituangkan dalam perjanjian pembiayaan di setiap konsumen, maka ya ala ahsannya kita sami'na wa ata'na dengan jumhur ulama, dengan ijma dan kiasnya yang itu termasuk dalam golongan ijtihadnya para ulama di negeri ini. Jadi ya kita pun memanfaatkan peluang itu sebagai dasar untuk memudahkan, dasar solusi juga, dan juga untuk mendukung tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia. Baik. Jadi yang pertama sebelum kita nanti interaksi tanya jawab, ngobrol santai, yang pertama step by step. Ketika teman-teman semua ada yang berminat ke perbankan syariah konsumennya, maka mungkin saya balik dulu ya. Saya balik dulu yang kriteria itu di kriteria konsumennya itu di poin pertama. Memang pada saat kondisi pandemi seperti ini, kriteria konsumen yang yang tier pertama, yang high priority pertama oleh perbankan itu adalah konsumen-konsumen yang berpenghasilan tetap, pekerjaan tetap, dan bahkan kalau di beberapa cabang BSI itu konsumen-konsumen yang paling high priority itu, teman-teman kalau yang pemain bursa itu pasti tahu, yang perusahaannya tercatat di LQ45. Nah, jadi update-nya minggu kemarin itu saya koordinasi intens dengan Bank Syariah Indonesia. Jadi yang high prioritas untuk di-approve itu yang pertama, yang pekerjaan tetap, tentunya yang sudah karyawan tetap kurang lebih 2 tahun, dan juga yang lebih lagi prioritas itu perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam LQ45. Nah, LQ45 itu apa? LQ45 itu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 45 perusahaan tersehat dan terliquid gitu. Salah satunya ada Antam, ada BRI Syariah, ada Bank Mandiri, ada apalagi saya lupa, pokoknya ada 45 perusahaan. Tapi di luar itu juga kalau emang pekerjaan tetap itu tetap high priority gitu. Jadi yang pertama kriteria konsumen itu pertama berpenghasilan tetap, khususnya apalagi yang paling gampang itu TNI, PNS atau ASN, terus Polri, BUMN, lalu juga swasta juga nggak masalah ketika penghasilannya tidak dipotong dan tidak terdampak pandemi. Karena beberapa perusahaan sebelum pandemi yang ada yang gajinya 10 juta, pas ada yang pandemi ini bisa dikurangi sampai 50-40% gitu, sampai 6 juta, sampai 4 juta itu dikurangi. Nah, karena itu nanti berdampak pada poin 3 tadi, berdampak kepada poin rasio gaji atas nanti angsurannya. Oke, berarti yang pertama tadi ASN, TNI, Polri, pegawai tetap BUMN atau pegawai tetap swasta yang penghasilannya tidak terdampak COVID. Bahkan perusahaan-perusahaan yang meningkat seperti perusahaan startup pertanian, terus yang saya dengar itu ada iGrow pertanian tapi dipadu-padankan dengan aplikasi, itu karyawannya gajinya naik 30%-an gitu kan. Terus juga startup medis, Halodoc, Halodokter gitu-gitu kan penghasilannya naik tuh. Bahkan kalau teman-teman di samping Radius Parung Panjang ada yang bekerja di rumah sakit bagian laboratorium, bagian tes PCR, bagian rapid test swab antigen, itu sebulan itu uang insentifnya itu bisa sampai 8 juta sendiri di luar gaji itu. Nah, jadi itu ya. Yang pertama kriteria sudah terjawab. Yang kedua, step by step. Nah, step by step yang dari kriteria ini sangat berkorelasi terhadap yang kedua. Yang kedua step by stepnya apa? Otomatis step by step yang pertama
ya adalah di sisi sebagaimana lumrahnya dan biasanya marketing, survei, pilih unit, minat unit, booking itu segala macam. Nah, detailnya untuk perbankan adalah yang pertama yang harus di-collect dari calon konsumen itu data diri ya, standar kakak, KTP, NPWP, buku nikah suami istri gitu ya. Kalau udah nikah, kalau bujangan ya cukup ketiga tadi. Yang kedua, dokumen pokok yang kedua adalah dokumen employee-nya, dokumen pekerjaannya, yaitu SK pengangkatan, slip gaji, SK pengangkatan pegawai tetap ya, bukan SK pengangkatan outsourcing, karena SK pengangkatan itu tuh SK pengangkatan pegawai tetap yang pertama. Yang kedua adalah slip gaji 3-6 bulan ke belakang gitu. Itu sudah cukup sih kalau di pegawai tetap itu SK pengangkatan sama slip gaji. Kalau ASN, TNI dan Polri SK pengangkatan dan SK pangkat terakhir atau SK golongan terakhir. Kadang-kadang di pegawai BUMN, di pegawai swasta juga ada tuh selain SK pengangkatan ada SK pemberian eselon terakhir, misalkan dia naik jabatan jadi manajer atau naik jadi supervisor dari junior staff naik ke senior staff, itu dipinta aja. Jadi step by stepnya dokumen yang tadi, dokumen diri dan dokumen pekerjaan itu dikumpulkan, nanti kita bantu submit ke bank. Nah, setelah diverifikasi nomor 1 dan nomor 2 ini clear, nah masuk ke step yang ketiga, walaupun step yang ketiga ini suka paralel dilakukan di pertama. Apa itu? Yaitu SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, atau dulu yang lebih familiar dikenal dengan BI Checking. Karena percuma gajinya 13 juta tapi cicilan per bulannya 12 juta. Ini 100 juta buat apa gitu? Nggak akan di-approve gitu. Jadi poin ketiga ini walaupun kita suka intip tipis-tipis di pertama, diparalelkan di step pertama pada saat dia booking, itu SLIK OJK atau yang dulu lebih familiar dengan BI Checking. Di situ memuat informasi tentang pertama karakter nasabah, karakter calon konsumen. Apakah dia sering utang, apakah dia kalaupun ada utang bayarnya lancar, atau saat ini ada utang yang sedang aktif dan pembayarannya nunggak, atau sedang banyak pinjol-pinjolnya. Nah, diusahakan sih ya ada utang 1-2 sih oke lah gitu. Selama tidak menggerus penghasilan utama. Karena gini, utang jangka pendek yang diambilnya 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, walaupun jumlah pinjamannya atau jumlah pembiayaannya itu kecil, tapi kan kalau tenornya hanya 3 tahun itu jadi besar cicilan per bulannya. Let's say 50 juta dibagi 3 tahun, dibagi 36 bisa berapa tuh? Bisa 3 juta per bulannya, ya kan, sama kayak pembiayaan perumahan 15 tahun cicilan segitu. Nah, diusahakan sih calon konsumennya kalau memang nanti ada leads yang minat ke perbankan, diwawancara tipis-tipis dulu saja gitu, Bu, Pak, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, apakah sedang ada pinjaman yang berjalan gitu, apakah walaupun nanti itu ditanyanya bisa di belakang ya, kalau memang belum terlalu akrab, memang itu pertanyaan sensitif. Kalau emang itu nggak berani ditanyakan juga nggak apa-apa, nanti bisa terjawab dari hasil SLIK BI Checking tadi. Nah, setelah 1, 2, 3 itu katakanlah BI Checkingnya clear, yang keempat nanti ada wawancara atau verifikasi dari perbankan syariah yang sudah kerjasama dengan kami, telepon ke calon konsumennya, sama telepon ke HRD kantor konsumen tersebut bekerja. Ada 2 pilihan sih, kadang-kadang yang pertama sama HRD atau sama atasannya langsung atau sama manajernya langsung. Tapi sejauh ini sih sama HRD ya. Jadi dikonfirmasi sama HRD, betul Pak, konsumen nama sekian, nama ini, gajinya ini. Kalau perusahaan yang open, oh betul Pak, itu bekerja di perusahaan kami, gajinya betul sekian, bla 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 bla. Nah, kalau setelah itu lewat, setelah konsumennya juga di telepon kooperatif ngangkat gitu kan,
Itu insya Allah kalau setelah 4 tahapan ini, 4 tahapan dokumen pribadi, dokumen pekerjaan, terus di-checkingnya oke, setelah verifikasi ke HRD dan ke konsumennya langsung nggak ada hambatan, itu 1 minggu sudah turun SP4. SP4 itu surat penegasan pemberian pembiayaan. Jadi surat itu yang memuat informasi, surat itu yang membuat informasi tentang disetujuinya pembiayaan perumahan konsumen. Di situ memuat informasi tentang berapa harga pokok yang di ACC, berapa margin perbankan syariah yang mereka marginkan, berapa angsuran per bulan, berapa biaya-biaya yang harus disediakan di depan sebelum akad pembiayaan di hadapan notaris dan perbankan. Nah, jadi itu ya step by step-nya. Yang pertama adalah, saya ulangi lagi, yang pertama adalah dokumen pribadi, yang kedua dokumen pekerjaan, yang ketiga slik OJK atau BI checking, yang keempat verifikasi ke konsumennya langsung, dan ke perusahaannya, ke HRD atau ke manajer, atau ke atasan langsung. Kalau ke TNI, Polri, sama ASN biasanya ke juru bayarnya. Kalau ke bendahara kantornya gitu, cross check double-nya selain ke personalia sama ke bagian personilnya. Nah, jadi setelah itu oke, setelah tidak ada masalah di keempat step tadi, step kelima adalah SP4, surat penegasan pemberian pembiayaan dari perbankan syariah, yang memuat tadi yang pertama harga rumah, harga pokok rumah, harga margin rumah, cicilan per bulan berapa, biaya-biaya, dan segala macam ketentuan sebelum akad yang harus dipenuhi. Nanti tim kami juga nanti intens merawat, intens maintenance itu, membantu yang belum terlengkapi dan atau segala macamnya gitu. Nah, lanjut yang step sekarang ketiga. Yang ketiga adalah gaji. Di perbankan itu dikenal dengan DBR ya, debt ratio. Debt ratio itu adalah rasio gaji terhadap angsuran nanti yang dia akan bayarkan. Misalkan di tipe 30 Beverly Lake harga 400-an juta. Jangka waktu yang di ACC antara pengajuan dan ACC Bank itu katakanlah 20 tahun. 20 tahun itu dengan perbankan syariah BSI sama BTN syariah itu kurang lebih 400 itu kan cicilannya 4 jutaan lah ya. Kita anggap 4 jutaan lah. Nah, amannya 4 jutaan jika cicilan perbankan 4 jutaan, cicilan rumah 4 jutaan, gaji bersih ya. Gaji bersih yang tersisa saat ini 3 bulan ke belakang itu 2 kali sampai 2,5 kali lipat. Misalkan berarti kalau cicilan 4 juta, berarti idealnya gaji si calon konsumen kita itu 8 sampai 10 gitu. Kalau memang 10 juta, ternyata di BI checking udah muncul nih, ada kredit panci misalkan di kantornya, di koperasinya, atau kredit rice cooker atau kredit motor. Cuma 1 jutaan sih, ya insya Allah itu kansnya besar gitu, peluangnya besar untuk di ACC, nggak masalah, karena gajinya masih ada berapa, masih ada sisa 9 juta lagi gitu. Kalau gajinya 8 juta masih ada 7 juta lagi, insya Allah itu kansnya besar, karena poin gaji ini tidak semata-mata nanti langsung ditolak. Misalkan sebelum SP3K turun, kadang-kadang perbankan kami konfirmasi dulu, misalkan Noval, Rudi, atau siapa nanti yang PIC-nya, si bapak ini gajinya kurang nih, dia mampu nggak nambah DP? Nah, itu bisa diakalin kayak gitu, nanti bukan diakalin ya, itu solusinya. Misalkan dari cicilannya harusnya 4 juta, si bapaknya ternyata punya tabungan nih, tabungan dingin. Oh, saya ada tabungan kok 50 sampai 100 juta. Ketika 100 juta atau 50 juta itu dijadikan DP, kan mengurangi angsuran tuh. Mengurangi angsuran kan untuk terkurangnya angsuran tuh ada 2 cara, nambah DP atau memanjangkan tenor gitu. Kalau masa pensiunnya atau masa kerjanya masih memungkinkan. Misalkan sekarang konsumennya umur 30, pensiunnya masih 60 tahun gitu. Berarti kan ada masa kerja 30 tahun ke depan tuh. Jadi
angsuran 25 tahun sih insya Allah kansnya besar. Bahkan di BTN Syariah itu sekarang ada KPR pembiayaan milenial, pembiayaan perumahan milenial itu bisa sampai 30 tahun gitu. Jadi pas pensiun, pas lunas tuh rumah. Dan harga rumahnya ya insya Allah udah miliaran gitu. Jadi tadi ya, gaji itu aman-amannya 2 kali lipat lah dari angsuran gitu. Kalaupun konsumennya punya punya cicilan, ya diusahakan sih cicilannya nggak yang berat-berat ya, yang 1 jutaan, yang 500 atau apa tadi motor, mungkin perabotan rumah tangga atau segala macem ya, yang nggak sampai jutaan gitu loh. Kalau udah ada cicilan 5 juta, udah ada cicilan gaji 10 ya gak masalah cicilan 5 juta ya. Kalau gajinya 30 juta sih nggak masalah, tapi kalau gajinya 10 juta, cicilan 5 juta, wah kayaknya sih itu billahi taufiq wal hidayah gitu. Walaupun kita bantu nanti kasihan konsumennya memaksakan gitu. Jadi ya cicil rumahnya ya paksa aja gitu kan ya, tinggal 5 juta tinggal sisa 1 juta nanti gajinya ya kasihan gitu. Kecuali memang mungkin dia pegawai apa gitu yang punya sampingannya puluhan ya, lain cerita. Ya nanti screening lah ya, di screening jangan sungkan ngobrol langsung sama kita, tektokan langsung sama kita tim Beverly Lake untuk mengkonsultasikan tentang itu semua. Lalu yang keempat adalah biaya-biaya. Ya, di biaya ini memang nanti bakal dicatatkan di SP4 tadi. Ya, di SP4 surat penegasan itu bukti di ACC-nya pembiayaan konsumen. Biaya-biaya itu akan dicantumkan di situ nanti. Nah, seperti apa Kang gambarannya? Gambaran di biaya-biaya perbankan itu adalah salah satunya itu biaya legal tentang surat-surat. Nah, biaya legal dan surat-surat ini kalau kita pakai perbankan syariah itu ada 1-2 poin yang ditambah, yang berbeda. Apa itu? Yaitu akad hak tanggungan. Hak tanggungan itu selain aja biaya kayak gini. Biaya legal itu kan biaya konsumen, biaya balik nama, katakanlah tidak ada promo, tapi nanti juga kalau ada promo itu bisa include semua, tapi katakanlah sedang tidak ada promo. Itu kan AJB, balik nama, terus pajak jual beli, BPHTB, yang konsumen harus bayar PPN, itu kan biaya yang harus ditanggung oleh konsumen ya. Nah, kalau kita jual beli cash atau cicil developer nih, tanpa perbankan. Jadi kan cukup biaya AJB, balik nama, dan pajak-pajak. Selesai, paling sama peningkatan hak nanti dari SHGB ke SHM. Nah, kalau pakai perbankan, itu ada lagi akad tambahan, yaitu akad pengikatan agunan. Jadi akad pengikatan jaminan. Jadi si rumah itu setelah nanti dibalik nama ke atas nama konsumen masing-masing, di bawahnya ada sertifikat ini sedang pemegang hak tanggungannya Bank BTN Syariah atau Bank Syariah Indonesia. Jadi itu sebagai regulasi di pertanahan untuk kalau itu masih ngutang, itu dibebankan hak tanggungan. Jadi ketika nanti, karena hak tanggungan itu salah satu sertifikat yang harus dipenuhi dan harus ada nanti untuk masuk ke pelelangan, ke balai lelang. Itu namanya sertifikat hak tanggungan. Jadi itu agunan legal yang diikat oleh perbankan terhadap konsumen gitu. Jadi sama kita nanti udah putus hubungannya. Jadi kan di awal aja kan ini akadnya baik ya, jual beli. Jadi si bank ngebeli dulu dari kita dan bank yang langsung menjual, dan dia yang memasangkan hak tanggungan itu karena udah dibalik nama duluan gitu. Jadi pada dasarnya kan pada idealnya gini, kalau dia belum lunas, ya jangan dibalik nama kata sama dia dong, kan belum lunas gitu. Nah, tapi sistem perbankan dibalik nama dulu ke mereka, ke konsumen. Apa jaminannya kalau udah dibalik nama tanpa hak tanggungan, ya nanti konsumen digadein lagi tuh ke orang gitu kan, itu under uncontrol perbankan jadinya. Jadi kalau ada perbankan ada 2 lagi tuh, ada akad kredit, ada akad pembiayaan ya, akad pembiayaan perbankan sama pembebanan hak tanggungan. Nah, selain itu kalau pakai perbankan ada biaya apa lagi Kang? Ada biaya administrasi. Kalau administrasi umum lah 0,5% sampai 1% dari plafon itu sekitar, kalau misalkan 400 juta atau 900 juta itu 4 jutaan administrasi perbankan. Dan
juga ada asuransi. Ya, asuransinya biasanya di sini yang sudah kita akan itu pakai asuransi syariah. Kalau nggak Askrindo syariah, bisa takaful atau jam krido syariah. Nah, bagaimana asuransi itu dan apa yang di cover oleh asuransi itu? Jadi asuransi itu mengcover atas jiwa dan kebakaran biasanya kalau di perbankan syariah itu. Jadi kalau jiwa itu pertama, kalau lo nanti nasabahnya bisa dan mau di cover lengkap dan biaya-biayanya sanggup dipenuhi, jiwa itu biasanya yang wajib, yang fardu ain banget wajib itu meninggal. Jadi di mana nanti meninggal, cicilannya lunas. Misalkan baru nyicil 1 tahun, jangka waktunya masih ada 24 tahun. Qadarullah, nasabahnya meninggal. Ahli waris nggak usah pusing mikirin itu, mikirin cicilan ke bank, karena langsung dilunasi, langsung lunas. Itu ada akta polis asuransinya. Ketika meninggal, lunas. Atau ada lagi nanti yang dipenuhi adalah cacat berat sehingga nggak bisa kerja, bisa lunas, bisa berkurang itunya cicilannya. Gitu. Pokoknya cacat berat, lumpuh, itu nauzubillah zalik ya, jangan sampai. Tapi itu nanti ya, itu yang paling harus sih, yang paling wajib sih itu ya, si jiwa ya, si meninggal dunia dan kebakaran. Nah, biasanya asuransi ini perhitungannya adalah 2 per mil. 2 dibagi 1000 dikali dikali jumlah pembiayaan nanti dikali tenor. Jadi misalkan 1 miliar, berarti 2 per mil dikali 1 miliar dikali misalkan pembiayaannya 25 tahun ya, kali 25 gitu. Biasanya standar asuransi syariah jiwa dan kebakaran gitu. Jadi itu pun nanti masih negosiable sama bank. Tidak nggak kaku harga-harga seperti itu. Dan juga pajak jual beli udah itulah ya, udah umum lah ya. Si konsumen itu BPHTB dan PPN jika tidak ada promo, dan itu dibebankan kepada konsumen. Dan si developer kami bayar PPh 2,5%. Dan ada biaya materai sih biasalah 100.000, 200.000 kadang-kadang. Nah, dan ini sebetulnya gini. Dan yang satu lagi, ini sebetulnya bukan masuk ke dalam variabel biaya, tapi ini kafil aja. Kafil itu biaya jaminan. Jadi misalkan angsurannya 1 bulan 10 juta. Nah, 10 juta itu bank itu mewajibkan itu ditahan 10 juta. Jadi si konsumen bukan nanti buka tabungan di bank yang kasih pembiayaan, itu tabungan itu dibekukan. Jadi misalkan nanti pada saat akhir pembiayaan tabungan konsumen nggak bayar lagi, tabungan untuk cairin juga apa-apa. Itu sebagai saldo minimal aja, saldo minimal yang harus standby. Misalnya cicilan 3 juta, berarti 1 bulan tuh jangan mau banget tabungan, minimal 3 juta. Kalau konsumen lupa bayar bulan depan, nanti bank auto debit dari rekening 3 juta itu gitu. Tapi nanti bulan depannya harus diisi lagi. Jadi setiap bulan tuh minimal ada mengendap saldo 1 kali angsuran. Nah, itu sebenarnya bukan termasuk variabel biaya ya, karena itu uang konsumen yang yang harus ada standby aja gitu. Tapi nanti itu harus disiapkan di muka gitu. Nah, itulah kurang lebih biaya-biayanya. Kalau ada promo itu bisa masuk ke dalam harga, tapi kalau tidak ada promo itu masuk di luar. Dan kurang lebih kalau dari 400-an itu ya kalau sama itu sih 7% sampai 10% ya, itu tergantung nanti asuransi, karena variabel yang membedakan biaya-biaya itu di asuransinya. Asuransi itu kenapa kok beda-beda setiap orang? Ya karena satu, apakah nanti ada penyakit bawaan, misalkan penyakit jantung, segala macam, itu kan resiko tinggi. Atau usianya udah 40-an, udah 50-an gitu. Atau masa pensiunnya sebentar lagi gitu. Nanti banyak banyak faktor analis asuransi syariah yang akan menentukan biaya asuransi tersebut. Tapi rentangnya sih 7-an persenan lah ya, 7-an sampai mahal-mahalnya 10% lah dari harga itu ya, dari harga rumah. Untuk semua, itu bukan untuk asuransi aja, untuk semua termasuk pajak-pajak gitu. Karena kalau pajak-pajak kan nanti kita pun dengan konsumen tidak kaku. Kadang misalkan biaya jual beli berapa ya, kita hitung seminimal mungkin pajak yang dicatatkan dalam AJB, karena pajak-pajak itu dibayarkan dan dicatatkan nanti sesuai harga yang tercantum dalam AJB. Itu bukan kaku tercantum yang dalam price list dan harga deal, biasanya seperti itu. Untuk pajak-pajak sih kita
nanti kan ada resmi ini ya, ada biaya misalkan konsultan pajaknya, ada biaya pajak yang harus bayarkan itu segala macam. Nah, kurang lebih begitu ya. Begitu teman-teman Bapak Ibu semua tentang ketika ada yang perbankan dan ada yang tadi lembaga keuangan non perbankan syariah yang sudah kerjasama juga sama kita, seperti dana syariah dan dompet bersama, kurang lebih keempat step itulah yang kita harus sebagai pengetahuan tambahan buat kita juga. Dan juga kalau mau cicil ke developer nanti juga bisa, itu ada 3 tahun sekarang tuh. 3 tahun ya, 3 tahun 5 tahun sekarang maksimal. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Nah, jadi 2 tahun kalau mau cicil ke developer boleh. Jadi nanti itu kalau apalagi kalau beli cash, kita bisa campaign-kan pagi AJB, pagi beli, itu sore udah bisa AJB itu. Langsung bikin tuh kalau mau beli cash-nya. Jadi kita sangat terbuka, walaupun ya tadi alhamdulillahnya sudah ada jumhur ulama yang menaungi ini semua, yang itu tertuang dalam fatwa MUI, dan fatwanya MUI itu diimplementasikan dalam akad-akad perbankan syariahnya. Ya kalau lebih itu ya teman-teman ya, tadi tentang step by step sudah saya coba sharingkan, tentang kriteria konsumen sudah di-sharingkan juga, tentang gaji sudah, dan biaya-biaya seperti tadi ya, biaya-biaya 7 sampai 10-an biasanya itu, sama pajak-pajak, balik nama segala macam, sama asuransi syariahnya yang mengcover tentang jiwa dan kebakarannya. Mungkin dari sisi konsumen yang akan diajukan ke perbankan sih cukup itu dulu dari saya. Apa ada pertanyaan atau apa, Kang Rudi, selanjutnya? Ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Siap. Tadi ada pertanyaan sebelum masuk materi Kang Nopal. Tadi yang saya sampaikan 345 kamarnya tengah, ya betul. Jadi itu ditetapkan 345 kamarnya tengah, terus nggak ada sirkulasinya, tenang. Karena nanti sirkulasi udaranya akan diberikan exhaust, dan tidak perlu khawatir juga karena atap kita itu tinggi ya, plafon kita itu dari lantai ke plafon itu 3,5 meter ya tingginya. Jadi cukup tinggi. Oke, ada lagi tadi terkait sharing materi dari Pak Nopal atau Kang Noval, ada yang mau di-sharingkan atau tanyakan lagi terkait tadi pemaparan tentang Bever Lake itu sendiri, baik dari sisi keunggulan lokasi ataupun sama-sama Kang Rifat, ataupun mungkin dari sisi semua yang sekiranya ingin teman-teman diskusikan atau sharingkan kembali. Mangga yang mau ingin ditanyakan teman-teman semua. Yang mau ingin itu sama kan. Ini ya kita ngobrol apa santai nih, interaktif. Gimana gitu. Oh tuh dari Pak Khatib tuh. Apa Pak Khatib? Bentar, apa dari Pak Khatib? Oh, nanya Kang, dari Kang Hatib, jika ada nanti konsumennya yang karyawan kontrak bisa nggak Kang kredit? Nah, tadi karyawan kontrak itu gini. Di beberapa BUMN, di beberapa perusahaan, karyawan kontrak itu gini. Kan ada yang di sini, mohon maaf, di sini ada dulu yang bekerja di karyawan di perusahaan swasta BUMN, ada, bisa resen kalau ada. Nah, jadi biasanya gini, di perusahaan BUMN swasta dan atau perusahaan apapun itu ada namanya diwajibkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada yang namanya PKB, perjanjian kerja bersama. Nah, kalau karyawan kontrak ini case by case bagus nih, syukuran Pak Hatip pertanyaannya. Jadi di PKB itu kadang suka disebutkan kontrak karyawan kontrak itu pada saat masa habis kontraknya 2 tahun kah, 3 tahun kah, ketika memenuhi persyaratan akan langsung diangkat menjadi pegawai tetap. Nah, kalau memang ada itu bisa kita ajukan ke perbankan. Tapi kalau tidak ada itu, memang prudensial perbankan, apalagi kondisi pandemi selama ini ada yang gagal bayar, memang yang paling utama itu adalah karyawan yang sudah tetap kurang lebih 2 tahun. 2 tahun sudah ada SK pengangkatan karyawan tetapnya. Tapi untuk yang kontrak pun itu memang tidak menutup kemungkinan ketika tadi ada PKB, perjanjian kerja bersamanya. Perjanjian kerja bersama itu
umumnya diikat oleh serikat karyawannya. Serikat karyawan perusahaan itu dengan direksi karyawan itu. Nah, ketika ada perjanjian kerja bersama itu, nah coba kita ajukan gitu. Jadi karena kan decision maker mengenai karyawan kontrakkah, karyawan tetapkah itu kan sisi bank ya. Kita sih insya Allah sepenuh tenaga, sepenuh hati, sepenuh pikiran itu membantu biar gimana nggak ada ya di ACC semua gitu apa konsumen yang mengajukan di kita gitu. Tapi untuk karyawan kontrak itu pasti Pak Hotip, poin utamanya adalah ketika ada PKB perjanjian kerja bersama dalam perusahaannya yang mencatatkan atau menyebutkan dalam pasal-pasalnya ketika kontraknya berakhir 3 tahun akan langsung diangkat pegawai tetap. Nanti paling si HRD-nya tuh, HRD perusahaan itu tektokan sama analis banknya gitu. Jadi ya masih ada kemungkinan ketika ada PKB kayak gitu. Tapi ketika belum ada PKB seperti itu, ya itu kecil kemungkinan sih diterimanya Pak Khotib. Tapi nanti ya coba kita itulah, kan di sini ada itu ya Pak Khotib ya, ada apa, dan teman-teman semua ada yang non perbankan. Nanti mungkin ya kita bisa propose juga sih itu, karena gini, kenapa kita banyak kerjasama dengan beberapa bank dan beberapa lembaga keuangan non perbankan juga. Kadang uniknya kalau sudah pembiayaan ini, kadang-kadang kita ajukan aplikasi ke 3 bank. Kadang-kadang BSI nolak, BTN nerima. Kadang-kadang BRI Syariah waktu dulu nerima. Atau 3 bank nolak, 1 bank nerima. Makanya kita banyak kerjasama, kita sebar aja siapa yang nerima gitu kan. Ya kodarullohnya kalau bagus keterima semua gitu kan, atau 3 tolak 1 terima, atau 2 tolak 2 terima, itu lebih bagus, banyak pilihan. Ya kodarullah buruknya semua nolak gitu. Tapi ya itu bola bukan di kita gitu. Mungkin ya itu alasan penolakannya, mungkin beliau masih konsumen kita masih calon konsumen, masih karyawan kontrak, belum ada PKB itu dari perusahaannya segala macam gitu. Jadi tapi apapun itu coba nanti ajukan kita, yang penting segeralah bakar semangat para konsumen untuk hype, untuk survei. Pokoknya nanti kalau udah di lapangan, insya Allah banyak solusi lah. Kita kan kata Kang Rudi, insya Allah nggak kayak kanebo kering ya, nggak kaku. Apapun nanti yang bisa kita bantu, insya Allah kita bantu ya. Oke, begitu Pak Khotib. Ada lagi Pak Khotib? Jelas Pak Khotib, atau ada lagi yang mau ditanyakan? Ada itu Kang, konfirmasi biaya yang 7% sampai dengan 10% itu total biaya untuk KPR perbankan ya dari total plafon atau dari harga developer? Oh itu Mas Rifat, itu Mas Rifat dari plafon. Misalkan gini, kalau pajak itu dari harga AJB. Jadi kita harus pisahkan dulu 3 harga nih Kang, ya, dan teman-teman semua. Harga deal, harga di sini ada orang pajak nggak ada kan? Harga deal. Kang Iman aman ya, nggak ada orang pajak Kang Iman? Siap. Ini aman kan, nggak ada orang pajak di sini peserta nih? Aman ya, antum tanggung jawab nih kalau ada orang pajak. Aman juga. Jadi gini, Insya Allah aman. harus bedakan 3 harga dulu nih ya. 1, harga deal antara developer dengan konsumen. Yang kedua, harga yang dicatatkan dalam AJB, yaitu harga yang akan resmi dan formal diketahui oleh pemerintah, oleh BPN, oleh Pemda, oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Yang ketiga adalah harga plafon. Nah, apa yang dimaksud harga plafon? Ketika harga dealnya 400 juta. Namun si konsumen kita punya tabungan dingin 100 juta. Maka harga plafonnya adalah 300 juta. Nah, kalau biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya minimal tabungan mengendap itu dihitung dari biaya plafon. Jadi biaya yang berhubungan dengan bank itu dihitung dari biaya plafon. Biaya yang berhubungan dari pajak dengan pajak-pajak dihitung dari biaya nanti yang akan di-AJB-kan gitu. Biaya dengan komisi marketing, biaya komisi marketing dihitung dari harga deal antara konsumen dengan developer gitu kan. Gak mungkin kan marketing mau harga yang dihitung persentase AJB yang nanti kita kurangi. Jadi gitu Kang Rifat. Detailnya gini ya, memang umumnya sih gini Kang Rifat, saya jawab dulu.
umumnya 7 sampai 10% itu memang dari plafon, karena nanti nggak beda jauh sih, kurang apa ya, beda dekat-dekat aja. Tapi di 7 sampai 10% itu nanti dipecah lagi ketiga ini nih. Biaya komisi kita ngitung dari biaya real, biaya deal, bukan biaya apa, harga deal, biaya pajak-pajak kita hitung dari harga yang tercatat dalam AJB beserta nanti konsultan pajak dan segala macamnya yang bantu meloloskan pajak. Kemudian yang ketiga adalah biaya bank yang terkait dengan plafon. Itu detailingnya. Tapi umumnya kalau pertanyaannya memang 7-10% itu dari apa, Kang Noval? Ya dari kurang lebih sih dari plafon gitu. Karena kalau dari harga developer itu mengikatnya hanya kepada komisi marketing aja. Kalau biaya-biaya sih antara biaya 7-10% itu ke plafon ya, Kang Rifat ya. Kang, plafon itu harga ini ya, harga jual ke konsumen ya dari bank ya? Atau harga? Iya gini, ketika DP-nya 0%, maka harga plafon dan harga deal itu akan sama. Misalkan ada 0% nih DP, ya berarti harga plafon dan harga deal sama-sama 400 juta. Tapi ketika ada harga si konsumennya punya DP dingin, punya uang dingin untuk DP, katakanlah 100 juta, berarti harga plafonnya jadi 300 juta. Nah, 300 juta itulah yang akan dikali biaya asuransi syariah, biaya administrasi bank, atau mendap, itu dari situ gitu. Jadi tergantung konsumennya ini sekarang ada DP atau 0 DP. Kalau 0 DP, harga total plafon nanti akan sama dengan harga deal ke developer gitu. Karena kan sekarang ada stimulusnya dari pemerintah 0%. Tapi kalau mau mengurangi biaya-biaya, kalau mau mengurangi angsuran per bulan, ya nggak apa-apa, pakai DP ya lebih bagus. Berarti yang 7% itu kan yang biaya yang khusus perbankan ya? Bukan pajaknya ya? Iya, kalau pajak kan ada rumus tersendiri ada kan. Lagi ya? Ya, okay. Kalau pajak nanti, tapi total biaya itu 7% sampai 10% lah umumnya ya. Tapi kayak case by case ya bisa berbeda. Apalagi kalau konsumennya punya DP 50% gitu, wah itu bisa lebih ringan lagi biaya-biayanya. Saya kan scroll Kang. Ya, Kang, surat Afwan. Oke, ada yang mau tanya lagi? Teman-teman, kita ngobrol lagi. Ada lagi yang mau diobrolkan? Seru nih, belum jam 12 nih, seru. Mantap. Kang Hasim, ada yang mau tanyakan Kang Hasim? Belum ya. Kang Andi, ada yang mau tanyakan Kang Andi? Kang Anggi, emang ada Kang Anggi? Handi, Kang Handi. Oh, Handi, kan Kang Anggi. Handi. Adanya Anggita Faradila tuh. Mana si Anggita Faradila? Pak Edi. Pak Torik itu angkat tangan. Ada yang bertanya iya. Pak Torik Hussein? Siap. Oh, ini ada 2 orang nih. Ada Kang Torik sama Teh Anggi Faradila ya. Nah, ini biar nggak, kalau saya sebut cuman Anggi doang, nanti bisa bercabang gitu kan ya. Ini Kang Torik dulu. Mangga Kang Torik, dipersilahkan. Wah, atau cuman mau angkat tangan aja kali itu mah. Pencet kali, Pak Torik, pencet Pak Torik. Apa mau tanya Pak Torik? Saya angkat tangan karena tadi ditanya siapa ya? Oh, yang tadi. oh itu. Iya, nah Pak Torik mungkin bisa sharing Pak Torik nih. Oh, tadi masih nempel itu raise-nya. Ya, Afwan, Pak Torik ini bisa sharing nih. Apakah ini untuk itu ya, untuk kita sharing-sharing sama teman-temannya. Afwan, Pak Torik kalau boleh tahu, kalau emang ini sekiranya tidak privasi perusahaan Pak Torik, di perusahaan Pak Torik ada PKB antara serikat karyawan dengan karyawan nggak Pak Torik? Apa gimana tuh? Perusahaannya mungkin tergolong kecil ya, jadi nggak ada serikat pekerja. Oh, nah tapi kalau untuk yang kontrak biasanya langsung diangkat ke karyawan tetap atau diputus kontrak perpanjang lagi, putus kontrak perpanjang lagi gitu, gimana tuh? Kalau kasus saya sih karena udah lama kerja ya, sudah karyawan tetap. Dulu saya ingat dianggap karyawan sementara tuh 3 bulan pertama. Setelah 3 bulan, lalu resmi langsung karyawan. Yeah. Nah, lalu pernah ada rekan kerja saya
kerja sampai sekitar 1,5 tahun. Baru diangkat. Saya nggak ngikutin HRD ya. Jadi yang menangani HRD. Lalu setelah 1,5 tahun, ternyata teman saya itu menyatakan dia mau berhenti kerja. Saya pikir itu inisiatif dia. Tapi setelah saya ngobrol dengan HRD, oh dia memang masa kontraknya sudah berakhir. Saya pikir berarti perusahaan ini ada juga merekrut orang selama 1 tahun lebih sedikit gitu. Statusnya kok karyawan kontrak begitu ya. Jadi ya ada juga kasus seperti itu. Tapi itu perjanjiannya antara karyawan pribadi dengan perusahaan, bukan lewat serikat pekerja. Gitu. Ya itu lah tergantung perusahaannya. Ya makanya Pak Torik, jadi karyawan tetap yang sekarang udah ada di perusahaan Bapak, ayo ajak survei dong segera. Recording in progress. Gitu ya, itu ya Pak, macam-macam ya teman-teman semua. Kayak tadi tuh ada masanya di kantor Pak Torik 3 bulan, kontraknya 3 bulan, mungkin ke 4 bulan, ke 5 bulannya udah langsung karyawan tetap. Wajib tuh giring prospek langsung, giring survei. Tapi ada juga yang 1,5 tahun, ya udah nggak diperpanjang lagi kontraknya. Itu memang ya kebijakan itu ya, balik lagi ke kebijakan perusahaannya sendiri ya, gitu. Tapi ya insya Allah ya ada banyak perusahaan tetap, banyak perusahaan yang karyawan tetapnya masih butuh rumah, guru-guru, TNI, Polri. Apalagi sekarang kan lagi itu ya, kita juga update berita beberapa instansi pemerintahan lagi open recruitment ya. Jadi kalau udah PNS sih nggak perlu nunggu 2 tahun 3 tahun tuh, 5 bulan baru diangkat PNS juga. Kalau emang PNS-nya bersih ya. Kenapa saya bilang bersih? Karena gini teman-teman semua, PNS itu suka gatel. 1 hari diangkat, besoknya udah langsung disekolahin ke bank. Karena SKPNS itu langsung cair 400 juta loh teman-teman. Misalkan sarjana 1 itu kan kalau diangkat langsung jadi PNS itu kan langsung golongan 3A. Kalau di kepolisian dan tentara itu golongan perwira langsung 3A itu. Nah itu langsung kalau besoknya biasanya di gedung pelantikan, di depan pintu keluar pelantikannya itu udah ada booth Bank BJB sama Bank BRI itu. SK-nya langsung disekolahin, langsung ngisi formulir pengajuan pinjaman, langsung besoknya bisa cair 300-400 juta itu. Cicilan 10 tahun, 15 tahun itu 4,5 juta lah. Nah, biasanya penyakit PNS begitu tuh. 1 hari dilantik, besok lusa dia udah sekolah lagi SK-nya tuh. Wah, itu yang kacau tuh. Ujung-ujungnya duitnya habis nggak jelas, habis buat makan-makan, habis buat liburan, akhirnya cicilan cicilan panjang 10 tahun, 15 tahun, rumah belum punya. Waduh. Ya kita harus edukasi juga lah PNS, jangan kayak gitu polanya lah. Mendingan maksain dulu beli rumah gitu daripada minjem nyekolahin SK tapi buat happy doang, cicilan masih panjang, belum punya ya itu kebutuhan hidup masing-masing sih ya, tapi ya kita nggak ada salahnya lah ya edukasi sambil jualan. Ayo, ada ngobrol lagi? Mau nanya Kang? Siap, mangga Kang. Siapa? Tawal. Ya. Mangga Kang Sawadil, silakan mangga. Kalau ada calon buyer dia di luar dari list bank yang ada, itu gimana? Apalagi banknya bank konvensional, mungkin dia kerja di situ gitu. Apa nggak bisa yang kayak gitu ya? Sistem pembayarannya. Konsumen yang kerja di bank konvensional. Ya mungkin gitu, seperti itu. Secara prinsip sih nggak apa-apa. Secara prinsip misalkan dia kerja di Bank Danamon konvensional dan itu udah tetap, ya nanti secara data pekerjaan sih kita kasih ke bank syariah. Nanti tinggal bank syariah yang kita kerjasama BSI atau BTN Syariah yang langsung kontak ke Danamonnya. Betul ini kalau emang betul, kalau emang gaji masuk, kalau emang betul udah kelihatan tetap dan posisinya juga oke, ya insya Allah gitu. Jadi maksudnya apa memang harus melalui list yang bank yang kerjasama itu, atau biasanya kan kalau dia di kantornya kan suka ada program gitu. Pak Irol, gini. Kerjasama itu kan ada 2, kita udah kerjasama dengan beberapa perbankan, itu bisa yang ready stock atau inden. Tapi ketika itu konsumennya pengen pakai bank sendiri atau karena yang memang ya gitu ya. Di bank yang dia gajian itu kan potensi di ACC lebih besar karena gajinya di bank dia gitu kan, di Bank Danamon katakanlah. Ya, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak apa-apa. Itu karena nanti gini aja,
gini sih, memang kita sugesnya bank syariah, tapi itu nanti caranya akan gimana? Apakah si konsumennya akan ngajuin sendiri ke bank Danamon tersebut dengan jaminan gaji dia. Jadi jaminannya biasanya kalau gitu jaminannya bukan jaminan sertifikat kita tuh. Karena gaji dia udah di situ, dia minjem uang, bukan jual beli gitu ya, itu urusan dia minjem uang misalkan ke bank gajinya. Nanti kita bayar cash gitu, atau nanti minjem kopian surat-surat kita. Tapi sih kita kalau emang konsumen pengen itu, kita mengusahakan biar konsumennya aja yang berhubungan langsung sama bank itu gitu ya. Paling kita bantu misalkan Kanova minta kopi sertifikat, minta kopi IMB, minta kopi PBB, lihat lihat fisik rumahnya blok berapa. Ya paling kita bantu hanya itu aja. Kalau untuk segala macamnya itu ya kalau bank gajian sih itu tektokannya langsung sama konsumennya. Itu masalah sih. Biasanya kita ya keputusan kan ada dengan konsumen ya, mau ke bank mana aja gitu. Oke. Kan kalau misalnya dia pengen ke LKS lain juga nggak masalah ya. Oke, Nggak misalnya masalah. BMT atau apa ya. Nah, tinggal dia aja sendiri ngurus ya. Iya, mungkin ada orang tuanya yang kerja di bank Bukopin Syariah gitu, atau Bank Sinarma Syariah yang kita nggak kerjasama, ya nggak apa-apa. Paling nanti ke kita minta itu aja, minta kopi sertifikat, minta kopi IMB, PBB, minta progres rumah, sama minta akte PT kita, nggak apa-apa, nanti kita kasih. Jadi sebetulnya kalau kita ke bank manapun atau ke LKS manapun, insya Allah no problem ya, karena concernnya mereka pasti ke legalitas ya gitu kan. Dan legalitas kita insya Allah sudah cakep di mata perbankan gitu. Karena untuk bisa PKS dengan perbankan itu, apalagi KPR Inden, itu minimal harus sudah SKGB dan IMB-nya udah IMB induk. Gitu. Kalau belum punya itu, maka untuk bisa PKS atau akad pembiayaan KPR Inden dengan perbankan, maka nggak akan mau perbankannya gitu. Baik syariah maupun yang konven. Kecuali kalau akad KPR ready stock ya, maka bank itu nggak perlu PKS dulu, dia malah seneng gitu. Nah, kita juga ada yang ready stock ya, teman-teman. Nanti lagi saya siapin ininya campaign-campaignnya, tulis-tulisnya, copywriting-nya. Jadi teman-teman nanti ada second option, bisa yang inden, bisa yang ready stock buat iklannya. Sekali lagi teman-teman tinggal copy paste aja ya. Kalau rajin dikit boleh lah edit-edit dikit. Gitu. Tapi copy paste-nya jangan lupa ya dikasih nomor handphone. Jangan copy paste gitu, saking males ngeditnya gitu, udah aja gitu kan, share aja dikasih gitu. Kasih nomor Kang Rudi, jadi masuknya Kang Rudi gitu ya. Baik banget itu. Gitu. Nah, terus juga kalau misalkan teman-teman nih ada relasi kenalan, misalkan di perusahaan, temennya HRD atau di mana gitu kan, bisa tuh di-connectingkan dengan kita, misalkan nanti kita bantu tapping, kita negosiasi, kita misalkan open booth ataupun namanya tuh marketing kolektifan ya. Jadi kita nanti akan kerjasama kayak kita sekarang kerjasama dengan Kokarmindo ya, Koperasi Karyawan Metro TV. Terus ada juga Koperasi Karyawan BPPT Puspitek. Nah itu kita kolektifan dengan HRD dan manajernya atau dengan koperasinya untuk pembiayaan perumahan gitu loh pada masing-masing karyawannya. Teknisnya bisa marketing kolektifan, itu goal tertingginya, goal basicnya kita diizinkan open booth di sana gitu loh. Nanti teman-teman bisa ikut mendampingi ketika open booth-nya gitu. Dan nanti juga ada komisi yang bisa cairkan ke teman-teman. Iya, bahkan sekarang bank juga sangat itu ya teman-teman ya, untuk segala macam adaptasi tentang bisnis. Bahkan kalau memang ada 3, ada 5 orang sekali akad, itu bank itu membuka kemungkinan kalau akad di kantornya langsung. Jadi konsumen nggak perlu ke kantor bank mana jauh, itu akad on the spot itu di bank bisa tuh. Kalau kolektifan gitu. Jadi benar-benar dimanja lah saat ini konsumen. Toh keadaan lagi gini juga kan. Jadi ya kita sebagai pelaku bisnis juga harus segala macam menyesuaikan cara, menyesuaikan prosedur, dan memanja konsumen. Jadi kemarin juga rekan kita di Geraha Laras Sentul yang di Sukaraja tuh, itu
apalagi itu akad perbankan itu akad drive thru gitu, di dalam mobil tanda tangan udah cabut lagi udah jadi akad gitu. Itu ekstrim banget tuh, namanya akad drive thru tuh, luar biasa tuh. Itu pertama itu saya lihat tuh akad kredit gitu ya, akad pembiayaan perumahan KPR drive thru. Itu dipelopori BTN Harmoni kalau nggak salah ya, BTN Harmoni atau BTN mana gitu lupa. Jadi ya fleksibel lah cara-cara tata cara marketing, dan untuk kita menggrab pasar itu kita juga membuka diri kok. Apalagi tadi kayak Pak Torik misalkan, teman-temannya yang masa pensiunnya itu ya apa patokannya masih mungkin masa pensiunnya kan masih 15 tahun lagi misalkan nih. Nah, pasti bisa nih kalau misalkan KPR misalkan 15 tahun lagi pas. Nah, itu juga bisa itu kan di prospek itu kan. Terus juga nanti kalau perlu kita ada beberapa 10 atau 5 orang, syukur-syukur ya nanti kita usahakan si banknya biar langsung akad di kantornya gitu kan, kita singkut-singkut aja. Oke, ini sudah menunjukkan pukul mau jam 10 malam gitu ya. Udah, Ini bukan kayaknya mau udah. udah gitu ya. Udah. Jam saya sih Malam udah gitu ya. 10 lewat 2 menit. Ini kalau dilihat di jam tangan udah jam 21.59 gitu ya. 1 menit lagi. Nah, ini mungkin terakhir sebelum ditutup ya, teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan kembali? Mungkin Kang Torik ada yang tanyain nggak, Kang? Itu apa namanya? Ada, pasti ada yang bertanya nih. Mangga Kang, mangga. Info-info untuk apa namanya memasarkan Beverly Lake itu bagaimana dapatnya? Oke, ini nanti saya up lagi. Jadi memang itu ada di 2. Jadi di channel Telegram. Jadi sebenarnya channel Telegramnya itu udah sinkronasi ke grup sih, Kang. Jadi memang udah saya setting otomatis nanti saya upload di channel langsung muncul di grup Telegram sebenarnya. Kalaupun nanti memang mau di up lagi bisa. Kalaupun mau lagi gitu ya, saya japri gitu ya, Kang ya. Itu nanti via Google Drive, Kang. Ya, terima kasih Pak Iman. Tadi di Google Drive udah ada Bitly Tools Marketing Beverly Lake. Di sana udah ada folder-foldernya dari mulai copywriting, 3D gerbang, layout, dana, terus konten harian. Mungkin kan kita sering posting ya, story, IG segala macam. Ada konten harian. Untuk IG sendiri ada yang single posting, ada yang multiple posting. Jadi teman-teman buat yang sibuk atau mungkin kerjaan WFH-nya banyak, jadi nggak perlu dulu mikirin konten, copywriting buat posting iklan gitu loh. Tapi ya syukur-syukur kalau teman-teman dalam sehari mungkin menyempatkan atau seminggu sekali menyempatkan untuk bikin copywriting sendiri, bikin angle iklan sendiri, wah itu luar biasa banget. Gitu. Nah itu ya Kang ya. Tadi itu ngejar tools marketing yang berupa gambar, tulisan. Nah mungkin di pekan-pekan ini kita akan ngejar tools iklan berupa video. 3D ya Kang ya, 3D animasi ya. 3D animasi masih proses kayaknya karena kita kan buatnya bukan hanya untuk yang 3,5 hektar, tapi langsung dengan yang 4 hektar yang zona 2-nya jadi sekalian. Paling video-video campaign yang 1 menit lah, pakai dubbing suara dan segala macam. Nanti ada update-nya. Akan kita bantu dari bermacam angle, dari mulai sisi investasi, dari mulai sisi aksesibilitas, dari mulai sisi lingkungan, dari mulai sisi keunggulan layout rumah. Nanti satu persatu kita buatin. Oke, Kang itu Rudi. Kang Torik ya. Kang Rudi. Tadi disebut Instagram ya, betul ya? Gimana? Tadi itu di apa bisa diakses di Instagram Beverly Lake, bukan? Keliru dengar saya. Oh, maksudnya kita punya konten-konten buat Instagram juga. Namun kita di Instagram juga ada akun Instagram official kita ada. Oh, akun Instagram ya. Tapi kalau tadi maksud Kang Iman mungkin maksud Kang Iman bukan di Instagram Pak Torik, di itu di mana? Telegram. Oh, Telegram. Iya, Telegram.
Di Ini Telegram. Kang Sawal, iya. Ini Kang Sawalin, kenapa Itu Kang ada tanyain? kalau mau lihat lokasi biar afdol ya, kita pengen lihat lokasi. Itu rute dari Parung Gunung Sindur itu dekat nggak ya? Oh, kalau dari Gunung Sindur sebetulnya bisa akses lewat belakang Kang. Jadi dari Gunung Sindur ada pertigaan tuh, pertigaan dekat perumahan apa gitu. Yang kanan tuh bisa tembus ke BSD ya, kiri ke Ya Parung ke Panjang. BSD ya. Nah, kita lurus aja, lurus. Intinya nanti ke ini ketemu 8 Rumpin Kang, 8. Tahu? Gang apa? Apa Rumpin? 8 lembaga antar 8. Oh, 8. Nah, 8 Rumpin. Nah, dari situ udah deket banget. Udah tinggal ngikutin maps aja udah langsung nyampe tuh. Oh ya, oke deh. Oke. Dari situ hanya sekitar 10-15 menitan lah, 10-15 menitan. Jalur PPKM juga kali ya jalurnya ya? Mana PPKM? Kena itu juga ya? Kena ganjil, suka kena ganjil ya? Jalur. Ya di Google aja. Enggak ya? Bebas itu mah ya? Kalau PPKM di situ mereka repot Pak ngondisiin truk-truk itu yang dari Rumpin tuh. Oh iya betul. Oke deh, siap. Tadi saya Suatu balik nggak ada PPKM. Nah, deh. Aman. Nanti berkabar aja Pak, siapa tadi Pak Syawal ya? Ya. Sawal. Berkabar aja kalau mau ke sana, nanti dibantu di guidance sama di sini ada hadir juga dia, ada Mas Fikri juga ada. Mas Fikri ini salah satu tim in-house yang ada di kita di lokasi. Oke, siap. Ada Dika juga. Ya. Itu Mbak Tiara di chat teman-teman itu ya, ada Bitly itu. Tinggal diklik tuh toolsnya. Mbak Tiara udah share tuh di chat. Nah itu linknya Google Drive-nya ya? Yes, betul. Bisa diklik langsung. Kalau pakai user webnya pakai Google Chrome bisa di bookmark langsung ya? Ataupun sejenisnya juga bisa. Di Mozilla pun juga sama. Bisa. Jadi pada saat buka Google Drive itu teman-teman bisa download dulu misalkan materi yang mau teman-teman posting. Jadi setiap mau ngiklan, takutnya kan kalau kita download dulu semuanya, kadang-kadang karena kita WA-nya banyak, chatan personal, grup gitu kan, langsung auto download. Jadi pas mau nyari tuh pusing dulu gitu. Biasanya kadang pas mau ngiklan, tinggal buka link Google Drive-nya, tinggal kita pilih kita mau posting mana, download gambarnya, lalu masuk folder copywriting, mau pakai copywriting yang mana, tinggal copy, paste, kirim. Oke. Nah, ini kita cukupkan ya, teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan buat terutama untuk Kang Noval sama Kang Rudi gitu ya. Telah hadir di sela-sela kesibukannya yang Masya Allah gitu ya. Karena Kang Rudi selalu tersenyum biasanya gitu kan ya. Ya Rudi ya. Nah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Tentunya pada malam hari ini, semoga hari ini ataupun malam ini kita diberikan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang disampaikan oleh Kang Rudi ataupun Kang Noval sendiri bisa langsung terserap gitu ya. Dan juga nanti pada saat reviewnya pun bisa dimudahkan gitu ya. Amin. Oke, kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Kekurangan milik saya dan kelebihan tentang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini recordnya akan juga di-share ya teman-teman semua di grup di channel juga. Jadi nggak perlu khawatir untuk nanti bisa teman-teman review. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Rudi. Siap. Kang Iman. Kang Noval.